Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anakku kelas 11 khususnya kelas IPA A, B, D, dan E. Ya, di sini saya akan menyampaikan materi lanjutan dari kemarin, yaitu materi di bab 4 tentang pemanasan global. Ya. Apa itu pemanasan global, anak-anak? Ya, pemanasan global di sini artinya apa? Proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan dataran bumi. Ya, kira-kira apa saja penyebabnya? Mari kita simak satu persatu. Yang pertama adalah terjadinya efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah meningkatnya konsentrasi gas CO2, metana, nitrogen dioksida, ozon, dan bahan kimia buatan seperti CFC di atmosfer bumi. Nah, gas CO2 sendiri disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, seperti sepeda motor, mesin industri, dan lain-lain. Lalu, bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca? Nah, efek terjadinya rumah kaca yang pertama, sinar matahari mengenai atmosfer bumi. Sebagian akan dipantulkan kembali keluar angkasa. Yang kedua, sinar yang masuk ke bumi diserap oleh tanah dan lautan untuk menghangatkan bumi. Proses yang ketiga, panas dari bumi kembali terpancar ke angkasa. Proses yang keempat, nah, panas yang dipancarkan ini terperangkap oleh gas di atmosfer. Nah, gas ini dinamakan gas rumah kaca. Nah, ini aktivitas manusia seperti membakar bahan bakar fosil, pembukaan lahan pertanian dengan dibakar juga dapat meningkatkan sejumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Dan yang terakhir, akhirnya menyebabkan suhu bumi meningkat yang menyebabkan pemanasan global. Nah, apa saja penyumbang gas rumah kaca? Yang pertama adalah penggunaan CFC yang tidak terkontrol. Hal ini dapat menimbulkan pemanasan global karena CFC menyebabkan efek rumah kaca. Nah, CFC merupakan bahan kimia yang digunakan di berbagai peralatan rumah tangga seperti kulkas atau pemakaian pendingin ruangan. Nah, berikutnya kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor selalu bertambah tiap tahunnya. Nah, kendaraan bermotor menghasilkan gas karbon monoksida atau CO yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan gas karbon dioksida atau CO2 yang menyebabkan efek rumah kaca. Berikutnya adalah kebakaran hutan dan penebangan liar. Nah, pohon merupakan penghasil oksigen di dunia. Dan di saat fotosintesis, pohon akan mengambil karbon dioksida dari udara. Karena banyaknya aksi pembakaran hutan secara ilegal, banyak pohon-pohon habis terbakar sehingga kadar CO2 tetap banyak. Nah, berikutnya adalah gas metana. Gas metana dihasilkan oleh mikroba yang ada di rawa-rawa dan kotoran hewan yang dapat menyebabkan efek rumah kaca yang berujung pada pemanasan global. Nah, gas metana ini bisa berasal dari kotoran hewan ternak dan juga berbagai macam bahan organik yang kekurangan oksigen.
Nah, apa dampak dari pemanasan global? Kita simak satu persatu. Yang pertama adalah naiknya permukaan air laut. Nah, hal ini disebabkan oleh mencairnya es di kutub akibat dari suhu udara yang panas. Yang kedua adalah banjir. Naiknya permukaan air laut menyebabkan garis pantai menjadi naik dan permukaan daratan tertutup air sehingga menyebabkan banjir. Berikutnya adalah cuaca dan iklim menjadi tidak teratur. Contohnya pada musim kemarau yang berkepanjangan, musim hujan yang terus-menerus, dan badai salju yang ekstrim. Berikutnya, beberapa spesies hewan menjadi punah. Spesies hewan menjadi punah karena kehilangan tempat tinggalnya. Contohnya penguin dan beruang kutub yang kehilangan tempat tinggalnya akibat melelehnya es di kutub utara, atau orang hutan akibat dari pembakaran hutan. Nah, bagaimanakah penanggulangan pemanasan global? Penanggulangan pemanasan global. Yang pertama adalah mengubah perilaku pribadi. Nah, kita bisa menerapkan fungsi 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce artinya mengurangi. Kita bisa mengurangi pemanasan global dengan hemat listrik. Kemudian yang kedua, reuse. Artinya menggunakan kembali bahan-bahan yang sudah tidak terpakai. Nah, contohnya adalah kita menggunakan sapu tangan. Nah, kita bisa mencuci sapu tangan setelah kotor. Nah, kita menggunakan sesuatu yang berulang-ulang daripada kita menggunakan tisu yang sekali pakai dan bisa mengakibatkan penebangan hutan liar karena untuk memproduksi tisu secara terus-menerus. Yang ketiga adalah recycle. Artinya mendaur ulang yang sudah ada. Nah, kita bisa menggunakan kertas bekas dan kita daur ulang menjadi kertas yang baru sehingga penebangan hutan bisa berkurang. Yang kedua adalah menggunakan energi alternatif. Penggunaan energi alternatif terbaru perlu dilakukan di Indonesia. Pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil yang diusahakan diganti dengan energi bersih seperti sinar matahari, air, angin, biomasa, dan panas bumi. Sumber energi tersebut sebenarnya berlimpah di Indonesia tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Berikutnya adalah melestarikan hutan. Masyarakat dan pemerintah harus berupaya bersama dalam menjaga hutan dari bahaya kebakaran dan penebangan liar agar hutan luas hutan tidak berkurang. Berikutnya adalah menghapus penggunaan CFC, atau kita hanya bisa mengurangi penggunaan CFC. Untuk menghentikan penggunaan CFC pada peralatan pendingin dapat dilakukan dengan mematikan peralatan yang sudah tidak terpakai. Kita bisa mengganti misal dari pendingin ruangan menjadi kipas angin biasa. Nah, kita bisa menghapus penggunaan CFC. Dan yang terakhir adalah memperbaiki kualitas kendaraan dengan uji emisi. Nah, sekian materi kita kali ini. Selamat belajar di rumah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.